Sudah kita ketahui bersama bahwa COVID-19 adalah pandemi global. Cina tercatat sebagai negara yang melaporkan pertama kali kasus COVID-19 ke WHO. Tercatat sampai tanggal 15 Juni 2020, sebanyak 83.181 orang terkonfirmasi terjangkit COVID-19. 78.370 orang dinyatakan sembuh dan 4.634 orang meninggal dunia. Sampai pada akhirnya, kasus COVID-19 pertama kali terkonfirmasi di Indonesia, yaitu 2 warga negara Indonesia yang berkontak langsung dengan warga negara Jepang. Pada 11 Maret 2020, tercatat sebagai pertama kali kasus meninggal dunia dari pasien COVID-19 di Indonesia. Sampai tanggal 15 Juni 2020, di Indonesia, sebanyak 39.294 orang terkonfirmasi COVID-19. 15.123 orang dinyatakan sembuh dan 2.198 orang meninggal dunia. Karena begitu masifnya kasus COVID-19 di Indonesia, akhirnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerapkan peraturan sosial berskala besar ataupun PSBB, mulai dari penutupan pusat perbelanjaan, pemberlakuan sistem work from home, hingga membatasi kegiatan sosial masyarakat. Penerapan PSBB pun menimbulkan dampak yang begitu besar khususnya dalam segi ekonomi. Banyak masyarakat Indonesia yang terkena PHK dan mengalami krisis ekonomi, baik dari tingkatan masyarakat hingga pemerintahan. Maka dari itu, pemerintah menerapkan wacana new normal. Adapun tujuan dari new normal adalah untuk mengembalikan aktivitas masyarakat seperti biasanya, tetapi tetap dengan mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Woi, gabut nih. Main game. Iya nih, gabut nih. Tapi main game apa kira yang enak ya? Aduh, bingung gue. Gue punya game sih nih. Ini game orang dewasa banget. Gue barusan banget download. Nih, Bre. Ini, Bre. Game-nya. Barusan banget gue download. Ini game apaan ya? Nah, biar seru nih. Mending yang kalah ada hukumannya. Tapi kira-kira hukumannya apaan ya? Yang enak. Gimana? Kalau hukumannya jalan ke warung aja, biar sekalian dijajan. Cocok. Oke, langsung kita mulai aja ya. Langsung. Ini obat nih, tenang. Keluar dong. Gue lagi ya? Iya. Wes, keluar. Astaga, gue gak dapet nemen ya, Bray. Susah banget, Bray. Ya serius dah, lu tuh kurang hoki, men. Soalnya kalau main game terus pakai strategi, lihat gue nih. Bisa. Tuh, 6. Iya dah. Kok lu bisa sih? Harusnya kan game gini kan hoki-hokian ya. A few moments later. Oke. Menurut lu wacana new normal itu efektif gak sih di Indonesia? Menurut gue sih efektif aja, Van. Karena ini kan salah satu upaya nih pemerintah dalam mengembalikan nih kestabilitasan ekonomi dan juga sosial. Contohnya, membuka kembali pusat perbelanjaan, transportasi, dan juga industri. Terus kalau untuk dampak sosial sama PSBB di negara kita ini, itu apaan? Kalau untuk dampak sosial sih udah jelas, Van.
Karena kan dari namanya juga PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Otomatis giat sosial masyarakat yang dibatasi. Contoh kecilnya nih, kurang pekannya masyarakat untuk melakukan interaksi ataupun human kontak terhadap sesamanya, khususnya di lingkungan masing-masing. Jadi selama pandemi COVID ini, terbangun stigma bahwa penyakit ini sangat mengerikan, dan kita sebagai masyarakat harus bisa mengurangi, membatasi, atau bahkan menghindari interaksi terhadap sesama. Kacau juga ya Nan, dampak PSBB di negeri kita ini. Pantesan pemerintah butuh wacana new normal. Nah, setuju tuh gua sama lu pada, brother. Setuju-setuju aja lu. Tahu, emang lu tahu apa yang kita bicarain? Gak tahu kan? Gak tahu dah. Geras di sini sih, gue jelasin di luar deh. Yuk. Saya nih, bikinan bawa. Gue lupa tadi ngasih tau lu Ing untuk memakai masker sebelum keluar. Coba, lu bawa masker gak sekarang? Aduh, masker gua mana tadi, Pan, ya? Ibu tadi bawa masker ya? Astaga Ing, bilang aja lu lupa. Gue aja kemana-mana selalu membawa masker. Emang pentingnya pakai masker di masa pandemi ini itu apa sih, Pan? Pentingnya masker itu sendiri Ing untuk memutus penyebaran rantai COVID-19 di negeri kita ini. Gue kasih contoh sederhananya deh. Nih gue pakai dulu ya Ing. Nah, ketika gue udah memakai ini, virus dan bakteri gue yang ada dalam tubuh itu ketahan. Misalnya seperti gue lagi batuk, bersin, seperti ini nih. Nah, percikan ini ketahan di masker ini. Jadi ada filterisasinya Ing. Oh, ternyata seperti itu, Pan. Masker gunanya buat di masa pandemi seperti ini. Nah, iya Ing, bener. Oh iya, gue juga pengen ngasih tahu nih, gue punya hand sanitizer. Hand sanitizer ini kegunaannya untuk membunuh virus dan kuman di tangan lu. Sekalian deh, gue kasih masker. Kan tadi lu lupa bawa tuh. Nih, pakai deh. Makasih nih, Pan. Oh, bisa Pakai nih. Pakai dah tuh. Nih, sama sanitizernya. Tadi kan lo habis dari luar tuh, virus-virus kuman nempel tuh di uang. Mati lu, cuman. Oh iya, Pan. Satu lagi nih. Pentingnya menaati protokol kesehatan itu apa sih? Pentingnya untuk mematuhi protokol kesehatan itu untuk memutus penyebaran COVID-19 di negara kita. Seperti yang tadi gue bilang, gue jelaskan. Jadi selama di Indonesia ini, pemerintah menetapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Dan itu sudah dilakukan oleh seluruh bagian-bagian wilayah Indonesia dan masyarakat menjalankannya. Tetapi dampaknya cukup signifikan karena adanya dampak sosial dan ekonomi. Jadi dampak ekonomi itu penutupan perindustrian, pusat perbelanjaan maupun transportasi karena giat sosial masyarakat dibatasi dan dampak sosialnya itu ya kurang interaksi masyarakat itu sendiri. Makanya untuk menanggulangi dampak itu pemerintah mewacanakan new normal. Wacana new normal itu sendiri untuk menanggulangi dampak ekonomi dan sosial selama PSBB di negeri kita ini. Contohnya bukanya kembali pusat perindustrian, pusat perbelanjaan, dan juga transportasi, tetapi dengan tetap mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Masuk. Woi, pakai masker.